Karir saya di industri keuangan sebenarnya dimulai dari perusahaan pembiayaan ya. Lama di grup Astra mengawali karir, lalu kemudian di grup Maybank. Dan tahun 2018 saya mulai masuk di dunia fintech, bergabung sebagai Managing Director pada Asosiasi Fintech Indonesia. Lalu 2019 ada pendirian dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Waktu itu ada keperluan untuk asosiasi dedicated untuk penyelenggara Pindar atau Fintech Peer-to-Peer Lending. Saya mendapat tugas sebagai Executive Director pada API sampai tahun 2023. Nah, 2023 tepatnya Oktober yang lalu, saya bertugas atau saya mendapat kepercayaan untuk sebagai Direktur Utama, CEO di platform Fintech Lending, platform Pindar 360 Kredi. Sampai sekarang udah jalan hampir 2 tahun, dan di API saya juga mendapat tugas sebagai Ketua Humas Asosiasi. Industri Fintech Peer-to-Peer Lending tumbuh sedemikian rupa sampai hari ini akumulasi yang sudah kita disburse lebih dari 1.000 triliun. Dan kalau melihat dari bagaimana prospeknya tentu juga masih sangat besar, karena kita melihat satu bahwa Indonesia itu ada credit gap berdasarkan data Bank Dunia maupun data dari EY. Credit gap kita itu tahun 2026 nanti itu sekitar 2.400 triliun yang tidak terlayani per tahun. Jadi itu sangat besar. Itulah maka di Indonesia potensi perkembangan fintech lending ini masih sangat prospektif. Lalu yang kedua ada masalah edukasi dan literasi masyarakat. Jadi masih besarnya segmen masyarakat yang unbanked, underserved. Ini juga merupakan satu relasinya tadi dengan credit gap, dan masih rendahnya, ya masih ada gap antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang fintech ini, juga terkait dengan Pindar ini, sehingga pengetahuan yang belum memadai itu banyak juga membawa masyarakat kita itu masuk dalam layanan-layanan fintech atau Pindar yang ilegal, ya, masuk ke pinjol. Karena mereka menjadi pengguna pinjol tapi tidak mengetahui produknya ini sebenarnya apa, resikonya seperti apa, dan beberapa harusnya masuk untuk mendapatkan manfaat, solusi, malah terjebak dalam masalah berhubungan dengan pinjol ilegal, dan juga terjebak atau terperangkap dalam gali lubang tutup lubang, yang merupakan ekses negatif dari pinjaman jika tidak disertai dengan pemahaman, edukasi, ya, literasi yang baik tentang pinjaman ini. Dari sisi regulasi pun, ya, ada perkembangan yang sangat signifikan bahwa industri fintech lending ini, Pindar ini sudah teregulasi, sudah diatur masalah bagaimana aspek compliance, tata kelola, risk management, dan bagaimana perusahaan ini harus comply dengan berbagai aturan-aturan yang sifatnya mendorong untuk terjadi bisnis, pertumbuhan bisnis, dan juga terjadi concern dan tanggung jawab terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, industri ini juga termasuk yang pertama kali memiliki roadmap, ya, roadmap peta jalan industri ini yang diproyeksikan oleh OJK akan berjalan dalam waktu 5 tahun mulai dari tahun 2023 yang lalu, ya. Nah, adanya kejelasan clarity ini membuat prospek dari pertumbuhan industri ini semakin baik ke depan. Jadi pasar yang besar, market yang besar, ini bagaimana aturan main, kemudian tata kelola, kemudian manajemen risikonya harus menjadi
satu tanggung jawab bagi setiap platform untuk menjalankan. Selanjutnya terkait dengan AI, memang karakteristik bisnis ini kan sebenarnya teknologi, layanan pinjam meminjam, ya, uang berbasis teknologi informasi. Jadi basis kita sebenarnya teknologi. Karena basisnya teknologi, adopsi dari perkembangan teknologi ini dari waktu ke waktu itu memang sudah menjadi satu yang alami di Pindar ini. Memang kita tidak ada resistensi sama sekali dengan AI. Bahkan kita sedapat mungkin untuk menciptakan kehandalan, menciptakan user experience yang baik, menciptakan efisiensi, kita mengadopsi penggunaan pemanfaatan AI dan ke depan bisa end to end. Dari depan mulai dari proses KYC itu sudah bisa menggunakan AI. Kemudian dari credit scoring sudah menggunakan AI. Namun ada yang masih parsial, ada yang sudah sistem terintegrasi end to end, ya. Kita menggunakan banyak platform yang mensuplai informasi dan data, dan kita membuild internal sistem kita dengan bantuan AI. Dan yang lebih maju lagi sekarang juga termasuk penggunaan AI dalam konteks proses operasional, penagihan, customer service itu menggunakan AI. Bagaimana penggunaan AI? Dalam konteks penagihan, isu penting dari penagihan ini soal penagihan yang kasar, ya, penagihan yang tidak beretika. Kalau di zaman dulu ada penagihan pakai kebun binatang katanya, ya kan, kurang lebih sepertilah terangnya. Hari ini, ya, kalau itu proses penagihan ini dikontrol secara manual, itu sangat sulit untuk mendapatkan feedback tentang penagihan yang kasar, penagihan yang tidak beretika. Kita susah. Hari ini dengan bantuan kita langsung rekaman suara, kemudian kita diproses, lalu kita bisa mengeluarkan peta dari tingkat kesopanan, compliance-ness dari masing-masing agen penagihan, sehingga kita memastikan bahwa penagihan yang kasar itu semakin menipis. Dan itu sebenarnya salah satu rahasia kenapa di Pindar kami melalui API juga sangat concern, dan saat ini pengaduan itu, jenis pengaduan yang diadukan itu sebenarnya kualitasnya sudah menurun. Tingkat kekasarannya jauh sekali menurun. Karena salah satunya juga kita selain dilakukan secara manual, juga kita menggunakan artificial intelligence untuk memberikan feedback kepada masing-masing agen penagihan bahwa mereka menagih itu bagaimana sebaiknya. Jadi kalau memang, dan berita baiknya bahwa kita sudah OJK bersama API dan juga asosiasi fintech lainnya itu sudah membuat code of conduct dari AI, pedoman perilaku pemanfaatan AI ini kan artificial intelligence kan buatan, ya, bentuknya bisa robot, suaranya juga suara buatan. Dia tidak mengenal etika, ya, tapi kita manusia mengenal etika. Maka etika manusia itu kita masukkan dalam perilaku di AI. Nah, ini juga salah satu yang kita gunakan sehingga AI yang ada di Indonesia itu harusnya AI yang humanis. Ya, nah, itu satu. Pada sisi yang lain, bagaimana pemanfaatan AI ini untuk tujuan-tujuan yang negatif atau tujuan kejahatan, gitu ya. Ya, itu bisa saja terjadi, dan tentu kami terus-menerus membuka mata, membuka telinga, dan menangkap setiap perkembangan-perkembangan yang digunakan oleh fraudster dalam pemanfaatan AI ini, sehingga
kejahatan itu tidak melenggang dengan ringannya menggunakan AI ini untuk melakukan kejahatan. Nah, ini juga salah satu tantangan. Jadi biasa perkembangan teknologi selalu ada dua sisi, bisa dimanfaatkan untuk yang positif seperti kami memanfaatkannya untuk keperluan yang positif, ada juga menggunakannya untuk yang negatif. Lagi-lagi disinilah pentingnya edukasi dan literasi masyarakat, dan ini sudah menjadi komitmen kami sejak awal dari industri fintech lending, Pindar sekarang, untuk semua platform itu harus berkomitmen untuk melakukan edukasi literasi, ya, masing-masing sebanyak 4 kali dilakukan, ada yang di luar Jawa dan di Pulau Jawa. Tujuannya agar semakin penyebaran dari edukasi ini semakin tinggi. Salah satu yang kita edukasi adalah terkait juga dengan adanya, selain ada pinjol ilegal, kemudian ada penipuan yang sifatnya juga menggunakan AI. Masyarakat juga harus aware, tidak gampang percaya, karena pemahaman yang baik akan menuntun kita untuk terhindar dari ekses negatif layanan-layanan yang ditawarkan. Kalau AFPI dan regulator, ya, OJK ini kan melakukan pengawasan terhadap kami, terhadap penyelenggara Pindar, itu memang satu yang reguler. Memang hari-hari OJK mengawasi kami. Ada pengawasan yang sifatnya perilaku pasar, ya. Ada juga pengawasan terkait dengan tadi terkait dengan risk management, kemudian tata kelola dan lain-lain. Nah, pengawasan ini kepada industri Pindar ini sebenarnya sudah multidimensi dan sudah sangat lengkap, ya, sehingga kami merasa bahwa pengawasan ini justru membuat kami semakin kokoh, semakin percaya diri bahwa kita dengan niat untuk melayani, untuk menyebarkan inklusi keuangan, meningkatkan literasi keuangan, ini memang sudah, selain memang ini kebutuhan bagi pelaku usaha, ini juga sudah diatur, diregulasi oleh OJK. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi ada pelanggaran-pelanggaran? Setiap pelanggaran yang terkait dengan platform, ya, itu kami selain melaporkan kepada otoritas jasa keuangan, kami juga melaporkan kepada Komdigi. Ya, Komdigi itu dari laporan-laporan yang diterima biasanya akan melakukan verifikasi, dan yang memiliki kapasitas untuk men-take down aplikasi atau platform-platform itu dari Komdigi. Dan kami juga bekerja sama juga dengan provider atau aplikasi yang lain dalam rangka memasifkan agar pelaku-pelaku kejahatan, ya, Pindar atau pinjol yang ilegal ini ruangnya semakin sempit, sehingga meningkatkan percaya diri dan kenyamanan masyarakat untuk menggunakan layanan-layanan digital, utamanya layanan Pindar ini. Peluang kita memanfaatkan teknologi, utamanya AI ini juga sangat besar, ya, karena kita nggak bisa membayangkan. Jadi kalau di industri Pindar ini yang berizin OJK, itu jumlah transaksi harian loan yang dicairkan itu ada jutaan transaksi. Bayangkan kalau itu dilakukan dengan manual, maka itu kita tidak akan bisa tumbuh semasif sekarang. Justru karena ada bantuan teknologi AI, kemudian juga sekarang kalau untuk data itu tinggal colok di cloud gitu, ya. Membuat industri Pindar ini, penyelenggara Pindar ini salah satu penyelenggara layanan pinjaman, layanan keuangan yang paling expandable, ya, yang paling mudah untuk diekspansi. Termasuk juga kami melihat bahwa dalam rangka mendukung
program pemerintah. Pemerintah punya banyak program. Kita berharap ke depan juga Pindad ini bisa ketemu, bisa mendapatkan model bisnis yang bisa mendukung program-program pemerintah itu yang nyaman lah, yang terbaik, sehingga kami industri Pindad ini terus bisa konsisten untuk berkontribusi bagi pertumbuhan kredit nasional. Ya, kita selama 8 tahun ini pertumbuhan kita selalu di atas pertumbuhan kredit nasional, berkontribusi positif juga terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Jadi kita menjadi kontributor positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Industri fintech lending ini sudah tidak cukup dilihat hanya sebagai masuk sebagai startup. Ya, kita startup kemudian kejar lead traction, ya, udah nggak bisa. Industri ini harus dimasuki dengan kesadaran bahwa perangkat aturan itu sudah mengatur hampir semua sisi. Jadi orang yang siapapun yang akan masuk di dunia fintech ini, fintech lending terutama, itu harus berbekal understanding dan spirit untuk melakukan usaha dengan tata kelola yang baik, melakukan risk management yang didukung oleh teknologi, tidak cukup juga dengan manual, dan juga compliance. Ya, kita juga sama. Sekarang compliance juga bisa pakai AI juga. Juga pakai artificial intelligence juga, bahwa untuk ngecek sejauh sekomplai apa platform ini. Nah, sehingga bagi investor pada satu sisi ini industri sebenarnya yang sudah semakin terregulasi, ya, artinya apa, tingkat kepastian usahanya juga semakin meningkat. Namun ruang inovasinya tetap masih diberikan. Ya, ini yang mungkin menarik, sehingga industri ini, Pindad ini, kalau kita katakan di dunia mungkin termasuk industri Pindad yang diregulasi yang terbesar di dunia dan diharapkan menjadi benchmark dunia. Dan saat ini sudah banyak dijadikan benchmark terhadap penyelenggaraan dari Pindad ini, pinjaman daring yang disertai dengan aturan-aturan tentang tata kelola, risk management, dan kepatuhan dan concern terhadap perlindungan konsumen yang proper.